be grateful. Bener-bener extremely bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi aku tuh udah cukup sama diriku, aku gak perlu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Thank you banget untuk yang udah klik video ini. Tonton terus videonya ya. Tapi biasanya kan kita tuh denger self-obsess itu sebagai suatu hal yang negatif kan guys. Sebelumnya, kenalin, nama aku Zahra. Di sini aku bakal bantu kamu gimana caranya jadi obses sama diri kamu, tapi dengan cara yang positif dan masih dalam sesuai dengan ajaran Islam pastinya. Dan self-obsessed di sini guys, bukan berarti kamu itu menjadi egois dan menjadi narsistik gitu, bukan hal-hal itu, oke? Jadi disclaimer dulu, kalau sebenarnya ada loh gitu obses sama diri sendiri, tapi dalam hal yang positif gitu. Tapi yang aku maksud di sini adalah self-obsess yang ngebuat kita tuh bener-bener jadi cinta sama diri kita sendiri dalam hal yang positif, dalam konteks yang positif, dan mencintai diri sendiri, self-care, terus meningkatkan kualitas diri. So, apa sih self-obsess itu sebenarnya? Definisi dari self-obsess yang positif itu fokus pada diri sendiri. Jadi, kita tuh nggak perlu fokus sama orang lain, guys. Kenapa sih aku bilang tuh fokus sama diri sendiri gitu? Fokus yang ke diri kita, fokus sama perbaikan diri kita gitu. Gak usah lah, kita gak perlu kayak fokus sama hal-hal yang gak perlu kita urus gitu. Misalnya kayak orang lain, oh dia ini beli tas ini gitu, dia beli tas ini, dia jalan-jalan liburan mewah gitu. Kita tuh gak perlu mikirin itu guys, kita tuh gak perlu mikirin orang lain. Cukup banget untuk jadi versi terbaik diri kita, misalnya melakukan hal yang positif. Jadi definisi yang pertama itu fokus pada diri sendiri dalam konteks perbaikan. Bukan untuk kamu pamer skill kamu, bukan juga untuk menjadi narsis dan mencari validasi dari orang lain. Guys, itu NPD ya. Itu dalam lingkupnya udah beda lagi, itu lingkup NPD. Kita tuh sebenarnya butuh keseimbangan dalam diri kita guys. Kita butuh seimbang, kita butuh mencintai diri kita. Karena mencintai diri kita sendiri itu adalah bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang sudah diberikan kepada kita dari Allah gitu. Apa yang diberikan Allah ke kita gitu. Semuanya mulai dari hal-hal ada dalam diri kita, terus tuh hidayah, berkah, rezeki gitu kan. Itu yang harus kita syukuri. Ada juga dalil untuk ini guys. Dari Al-Quran tuh ada. Nih aku bacain ya. Dalil tentang pentingnya diri sendiri tuh. Ada di surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, Islam tuh mendorong kita untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan juga spiritual kita kepada Allah dengan sholat. Jadi sebenarnya gimana sih cara meningkatkan self-obsess sebagai seorang muslim? Ini nggak cuma untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki ya guys. Yang pertama itu tingkatkan hubungan kamu dengan Allah. Jangan tinggalin sholat tepat waktu, terus sholat tahajud, kayak memohon, meminta gitu. Kayak misalnya kamu menginginkan sesuatu sama Allah, minta gitu, minta di sepertiga malam kamu sholat gitu. Kamu bener-bener literally kayak, ya Allah aku tuh pengen banget ini gitu, ya Allah gitu, aku pengen banget kayak gini, aku pengen banget sukses gitu, aku pengen banget aku punya goals nih gitu. Misalnya kayak aku punya goals, aku pengen banget ini, minta sama Allah gitu. Jangan gini loh, misalnya kamu minta sama manusia gitu. Kalau misalnya kamu nggak minta sama manusia, gimana even sama manusia kamu minta gitu?
Kalau kamu nggak bilang, mereka nggak akan tahu kamu maunya apa kan. Oh gitu kan. Ya gitu juga sama Allah gitu. Kalau kamu nggak minta sama Allah ya, ya nggak akan dikasih karena kamu nggak minta. Masa kamu doanya kayak gini, Allah seperti biasa, ya Allah mana, even Allah tuh tahu gitu, tapi yang penting tuh kamu minta gitu sama Allah gitu. Kamu juga bisa di sela-sela waktu kamu berzikir, sempatin baca Al-Quran, sholat duha. Untuk aku, sholat duha itu bener-bener ngaruh banget di hidup aku. Tahajud, itu sholat tepat waktu, itu bener-bener ngaruh di hidup aku. Jadi aku ngerasa gini guys, aku ngerasa semakin dekat sama Allah tuh, semakin aku tuh bahagia dan seneng gitu. Tau gak sih? Sebelumnya aku tuh bener-bener yang kayak, semenjak aku dari Indonesia ke negara lain, aku tuh ngerasa aku tuh lumayan jauh sama Allah gitu. Terus beberapa tahun aku di sini gitu kan, aku jadi kayak mikir, aku kayak nggak menemukan apa ya, aku kayak nggak menemukan tambatan gitu. Aku nggak menemukan sesuatu gitu, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang, ada 1% hal yang hilang gitu. Jadi aku mencoba mencari, dulunya aku mencoba mencari 1% yang hilang tuh ke cowok-cowok gitu, ke laki-laki. Tapi setelah aku bertahun-tahun gitu, aku kayak mencari 1% yang hilang dalam diriku itu di orang lain, aku malah menemukan kehampaan guys. Aku menemukan kehampaan gitu. Terus aku kayak sadar gitu, kayak oh kayaknya aku lupa gitu, aku udah meninggalkan sholat gitu, aku lalai, aku banyak buat dosa gitu, dan aku nggak sholat sama sekali, bukan nggak sama sekali, aku sholat bolong-bolong gitu, terus sholatnya di akhir waktu gitu. Kayak itu 1% yang hilang ternyata. Dan setelah aku mencoba pelan setiap harinya, aku bener-bener merasa tuh damai gitu. Aku merasa aku punya tujuan hidup lagi. Even aku datang ke sini untuk kuliah, terus aku ngerasa oh tujuan aku di sini kuliah loh gitu. Even aku punya kayak gitu dulunya, aku nggak nemuin apa ya guys, bener-bener cahaya gitu. Aku nggak nemuin kayak sesuatu gitu loh yang aku mau dapat gitu. Ngerti nggak sih? Aku nggak menemukan goals aku. Even aku tuh udah kayak belajar gitu, aku ikut organisasi segala macem, tapi aku nggak menemukan titik itu gitu. Tapi setelah aku bener-bener memperbaiki pelan-pelan gitu, aku sadar bahwa 1% itu adalah Allah. Aku sempet jauh dari Allah. Karena guys, semakin kita dekat sama Allah, semakin kita tuh ngerasa tenang dan berharga gitu. Even kita udah melakukan banyak pencapaian, kalau kita jauh dari Allah itu benar-benar kayak apa ya, hampa. Kamu pasti ngerasa hampa kalau kamu nggak deket sama Tuhan kamu. Kalau kamu nggak deket sama Tuhan kamu ya, kamu pasti ngerasa hampa, tanpa tujuan hidup, dan kamu ngerasa kayak hidup gue kok gini-gini aja, hidup gue kok kayak nggak ada kesenangan, hidup gue kok kayak nggak ada artinya gitu. Ini poin kedua, kenali potensi diri kamu gitu. Kayak misalnya kamu tuh ngerasa kalau kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang diri kamu, ya udah kamu ngelakuin pendekatan ke diri kamu dengan cara kayak ngobrol gitu sama diri kamu. Aku biasanya guys, aku sering banget ngobrol sama diri aku di depan kaca. Kayak aku tuh bilang, kayak aku tuh melakukan afirmasi juga gitu. Aku sempet kayak diskusi bareng diri aku sendiri depan kaca gitu. Terus aku juga pertamanya aku kayak ngucapin rasa syukur aku sama diri aku sendiri gitu. Kayak aku ngerasa bangga banget gitu, kayak aku ngerasa sayang banget gitu, aku ucapin semuanya, aku sayang kamu, aku bener-bener apa ya, kamu tuh berharga gitu. Kayak aku ngelakuin itu depan kaca, jadi kayak abis itu aku ngobrol gitu, kayak aku diskusi gitu sama diriku sendiri, kayak berlatih ngomong juga kan jadinya gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak I'm fine with myself gitu, aku nggak masalah kalau misalnya nggak ada orang lain gitu.
nggak ada orang lain nggak masalah, diriku ada gitu. Jadi aku sekarang tuh lebih kayak ke udah deket banget sama diri aku sendiri, di posisi yang kayak aku tuh nggak butuh lagi orang lain, guys. Bukannya aku nggak butuh temen atau aku nggak butuh pacar, cuman kalau masalah pacar kan beda lagi ya. Kalau masalah pertemanan, misalnya aku kalau mau kemana-mana sendirian gitu, dan aku nyaman dengan itu, aku udah nyaman ke mall sendiri, ke restoran sendiri, ngafe sendiri, misalnya kayak aku mau ke taman sendiri, aku mau ngapa-ngapain sendiri gitu, aku nggak takut lagi, aku nggak takut dijudge, aku nggak takut dengan itu, karena aku tuh udah ngerasa diri aku sendiri tuh bestie gitu, aku ngerasa bestie dengan diriku, dan aku punya Allah gitu yang ngejaga aku percaya kalau Allah tuh ngeliatin aku, setiap step yang aku ambil gitu, setiap langkah yang aku ambil kemanapun, Allah tuh bersama aku dan diriku sendiri gitu. Jadi aku tuh udah cukup sama diriku, aku nggak perlu orang lain. Makanya guys, penting banget untuk mengenali diri kita, kenali potensi diri kita gitu. Oke, kamu ngelakuin hobi kamu gitu. Misalnya kamu punya hobi gini, kamu hobi olahraga, kamu hobi workout gitu misalnya. Ya udah, lakuin aja hobi kamu gitu. Misalnya lagi hobi kamu adalah jalan-jalan gitu, ya udah lakuin aja apa yang kamu suka gitu, traveling sendiri gitu, kayak habisin waktu sendiri, kayak pergi kemana-mana sendiri gitu. Jangan pernah takut ngerasa kamu tuh dihakimi sama orang lain, karena orang-orang tuh guys nggak akan peduli dengan apa yang kamu lakuin sebenarnya. Misalnya kamu masuk restoran gitu, kamu ngerasa diri kamu tuh dihakimi sama orang-orang gitu, kamu ngerasa orang-orang tuh melihat kamu gitu, oh my god gitu, kayak oh my goodness, mereka tuh punya their own business gitu, mereka punya pekerjaan sendiri gitu, mereka nggak peduli kamu tuh siapa, mereka nggak peduli apa yang kamu lakuin, kayak just do it. I mean like just be with yourself gitu, just in love with yourself guys, lakuin semuanya sendiri gitu. Kayak coba deh, aku mau bilang sama kamu, coba untuk pergi kemana-mana sendiri. Misalnya let's say kamu mau pergi ke restoran gitu. Oke, kamu pergi ke restoran, kayak reservasi tempat gitu. Udah, kamu duduk gitu, kamu duduk manis, duduk cantik gitu kan, dengan percaya diri gitu kan, dengan percaya diri, kamu nggak peduli tuh orang lain gitu kan. Kayak misalnya orang-orang bawa pasangan, gak usah peduli mereka guys, gak usah peduli mereka, karena ya kamu sama diri kamu sendiri gitu. Nggak perlu kayak kamu tuh ngerasa dihakimi dan kasihan banget gitu, nggak perlu, karena kamu punya diri kamu sendiri gitu. Itu yang aku mau tekankan, untuk kamu bener-bener kenal sama diri kamu. Itu karena itu aku dulu kayak nggak berani kemana-mana sendiri. Aku pas di Indonesia, aku nggak berani kemana-mana sendiri. Aku selalu pengen ditemenin gitu. Even buat ke warung gitu, aku pengen ditemenin gitu. Semenjak itu gitu. Jadi semenjak aku pindah ke sini gitu, semenjak aku tinggal sendiri, jadi kayak aku ngerasa kayak aku masak sendiri, kayak oh enak ya, nyaman ya gitu. Aku mau ke mana-mana sendiri gitu, ke kampus sendiri. Terus kayak dulu guys, aku tuh tahu nggak sih, aku tuh pertama datang ke sini, di tahun pertama aku kuliah, aku tuh bener-bener sendirian. Dan aku nggak peduli, orang-orang pada punya geng sendiri, orang-orang punya circle sendiri, aku nggak peduli gitu. Aku nyaman sama diri aku. Dan tau nggak sih, confidence yang aku berikan ke orang-orang ya, ngebuat orang-orang tuh nggak berani untuk ngebully aku atau ngerendahin aku gitu. Jadi kayak I walk in the class, even itu rame, aku berjalan di kelas, even itu rame, aku dengan percaya diri gitu. Kayak ya udah gitu. Kayak you know, it's so good. I mean like kamu walk in confidence, orang-orang bakal ngelihat kamu tuh dengan segan gitu guys. Ngerti gak sih? Kalau kamu confidence, orang-orang tuh bakal segan gitu, kayak untuk hal-hal yang negatif ke kamu gitu. Jadi orang-orang tuh ya, aku tuh bukan yang kayak deket-deket banget gitu sama anak-anak kelas, tapi anak-anak kelas tuh ramah banget ke aku gitu. Kayak mereka tuh nggak ada yang kayak tatapan kayak
gitu nggak ada gitu. Jadi orang-orang natap aku tuh segen gitu, ngerti nggak sih guys? Dengan kita confidence, dengan kita mencintai diri kita sendiri, self love, self obsess itu tadi, kita ngebuat orang-orang tuh ngelihat kita tuh kayak berharga gitu. Kamu ngerti gak sih? Tuh gak sih guys? Kayak orang-orang nih ya, intinya kalau kita tuh obses sama diri kita, orang-orang tuh bakal obses sama kita. Orang-orang bakal suka sama kita. Kalau kita mencintai diri kita, orang-orang bakal mencintai kita. Kalau kamu tidak, kalau kamu gak mencintai diri kamu gak suka sama diri kamu gak sama sekali tertarik sama diri kamu, gimana orang lain mau obses sama kamu, mau suka sama kamu, mau cinta sama kamu? Nggak bisa, karena diri kamu pun enggak gitu, karena diri kamu nggak menghargai kamu gitu loh guys. Gimana cara orang lain tuh mau obses sama kamu kalau kamu sendiri enggak gitu? Intinya kayak gitu. Karena ya guys, menjadi obses sama diri kita sendiri, nggak perlu kamu itu yang namanya jadi extremely beautiful gitu. Cukup kamu menjadi best version of yourself. Kamu dress well, self care, kamu go to gym, kamu workout, kamu yoga, itu cukup ya untuk meningkatkan itu salah satunya. Karena kita tuh harus benar-benar extremely be proud, be grateful, benar-benar extremely bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena guys, kalau misalnya kamu nggak bersyukur ya, itu kayak ngebuat kamu tuh ngerasa kurang, kamu tuh nggak mencintai diri kamu. Makanya aku bilang kamu harus bersyukur. Nih, banyak orang-orang di luar sana yang nggak bisa kuliah, banyak orang-orang di luar sana yang nggak bisa kuliah di luar negeri, banyak orang-orang di sana yang nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal, tapi mereka tetap bahagia, mereka tetap bersyukur. Itu yang aku bilang tadi, yang aku mau kamu tuh bersyukur ya, karena hidup kamu itu enak. Kamu punya privilege. Misalnya gini, kamu kuliah di luar negeri, itu privilege. Banyak orang yang nggak bisa. Banyak orang yang nggak bisa datang ke luar negeri untuk kuliah, ya. Jadi kamu harus gunain itu privilege, ya guys. Misalnya kamu dapetin pekerjaan yang bagus, bersyukur dengan itu gitu. Nikmati itu, kayak jangan terlalu banyak ngeluh. Karena kamu tahu gak sih, kalau kamu ngeluh ya, kamu ngeluh dan kamu ngeluh ke orang-orang, kamu jadi ngebuat diri kamu tuh value-nya turun gitu. Jadi orang-orang nganggap kamu, orang ini gitu, kayak pokoknya negatif aja gitu. Kalau kamu jarang bersyukur, kamu gak pernah bersyukur, diri kamu tuh jadi negatif guys. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu tuh nggak ada skill, kamu belajar skill, kamu baca buku self improvement gitu, kamu baca self development, kamu baca buku-buku banyak guys. Di era digital kamu bisa belajar gitu, lewat mana aja bisa gitu. TikTok sekarang udah bisa, Instagram juga udah bisa gitu, internet luas jangkauannya. Gak ada reason untuk gak jadi best version of yourself ya. Terus juga melatih bakat kamu yang udah ada. Aku yakin Allah tuh gak mungkin menurunkan kamu ke dunia ini tanpa bakat. Cuman kamunya aja yang malas. Kamu yang malas untuk mencari tahu bakat kamu ya. Itu. Poin yang ketiga, rawat diri kamu. Rawat diri kamu secara fisik maupun mental guys ya. Yang aku bilang tadi, yang tadi poinnya sama, itu menjaga fisik kamu ya. Misalnya kamu ngerasa kamu overweight, kamu merasa kamu gendut, oke, kamu olahraga gitu, oke, kamu diet. Tapi of course aku nggak sangat menyarankan kamu untuk diet ekstrim yang extremely gitu guys, karena itu juga pasti nggak bagus ya. Yang aku maksudkan adalah jaga pola makan kamu seperti yang diajarkan dalam Islam. Jaga pola makan yang halal. Terus lagi olahraga ringan. Misalnya kamu suka workout, kamu workout aja di rumah. Nggak perlu kamu go to gym guys. Kalau kamu mager, just go in home ya. Kayak udah banyak banget workout di YouTube itu guys. Coach yang ngajarin workout tuh banyak banget ya.
olahraga kayak 10-15 menit setiap hari itu cukup ya. Atau kamu jangan mager lagi ya, jangan mager untuk pergi ke warung, ke toko, ke supermarket, jalan kaki guys, sehat tau gak sih. Untuk aku selalu ngampus itu aku jalan kaki guys. Jadi pulang pergi itu aku selalu jalan kaki. Iya, aku tuh selalu jalan dari kampus ya. Jadi setiap aku kuliah, aku selalu jalan kaki. Itu sampai kayak 15 menit mungkin. Itu 15 sampai 20 menit. Jadi aku selalu jalan. Nih misalnya ada kayak aku mau beli ke supermarket yang jauh, even 20 menit aku jalan gitu. Kalau misalnya aku mau kemana-mana, aku jalan. Aku ada ini, aku jalan gitu. Jadi kayak aku jadi aku itu yang kayak kalau sebisa mungkin aku jalan, ya udah jalan aja, even 30 menit gitu, even 20 menit gitu, aku jalan. Yang penting aku jalan gitu. Jalan kaki. Terus kamu bisa juga olahraga ringan seperti pilates, yoga gitu. Itu olahraga ringan yang bisa kamu lakukan even di rumah gitu. Sebenarnya nggak ada alasan, itu kamu tuh cuman alasan. Nggak olahraga tuh cuma alasan karena kamu malas. Terus jangan lupa juga kamu cek kesehatan mental kamu selain kesehatan fisik juga ya. Cara menjaga kesehatan mental tuh misalnya dengan ngejurnal, terus lagi pokoknya nulis lah ya. Terus lagi ngomong sama diri sendiri di kaca juga bisa loh gitu. Terus kayak meditasi Islami, ataupun kamu bisa konsultasi ke orang yang lebih tahu gitu, misalnya ke psikolog ataupun ke orang tua kamu. Nyambung ke konsultasi tadi, kalau kamu misalnya jauh dari orang tua kamu deketin sama ke orang tua kamu gitu. Kamu sering-sering ngobrol, sering-sering kayak tanyain kabar mereka gitu, kayak ngobrol sama orang tua gitu. Kalau misalnya orang tua kamu ngerti tentang masalah itu, kamu mungkin bisa tanya-tanya sama orang tua kamu gitu, ngobrolin aja gitu. Keempat ini penting banget menurut aku. Jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain, oke? Gini, kamu mungkin ngerasa, oh hidup dia enak nih, hidup dia bahagia nih, hidup dia lebih better dari gue nih gitu. Kayak kamu tuh selalu ngebandingin diri kamu sama orang lain gitu. Tahu nggak sih guys? Semua orang di dunia ini punya masalah. Bukan kamu doang. Ya, bukan kamu doang yang punya masalah. Semua orang tuh punya masalah. Jadi jangan pernah ngerasa terlalu tersakiti karena masih banyak orang-orang lain yang masalahnya lebih besar dari kamu. Jangan banding-bandingin diri kamu sama orang lain ya. Aku ada ayatnya. Tuh, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Tuh, bilangnya kayak gini. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Gitu. Fokus sama hal-hal yang ada dalam diri kamu. Fokus sama diri kamu. Fokus sama apa yang kamu punya. Bukan malah bandingin diri kamu sama orang lain gitu. Kelima, tadi aku sempat mention juga soal bersyukur. Bersyukur, oke? Kalau misalnya kamu dapat rezeki yang segini, syukurin. Kalau kamu bisa bangun di pagi hari, syukurin. Kalau kamu bisa makan di pagi hari, syukurin. Kalau kamu bisa makan setiap hari, syukurin gitu. Bersyukur. Kalau kamu bisa tampil cantik hari ini, syukurin. Kalau kamu bisa sehat hari ini, syukurin. Ya, bersyukur sama Allah. Bersyukur dengan apa semua yang terjadi dalam hidup kamu. Even itu adalah suatu problem, mungkin bagi Allah itu bukan problem, guys. Ya, please banget perbanyak bersyukur dengan apa yang Allah tuh kasih ke kita guys. Akal, mental yang baik gitu, kesehatan tubuh, semuanya. Misalnya gini, ubah pola hidup kamu. Misalnya kamu dulunya sering banget hal-hal yang gak bagus, hal-hal yang negatif, kamu pelan-pelan buang. Yang paling penting, hargain diri kamu sekecil apapun prosesnya, selambat apapun prosesnya, tapi itu tetap proses. Jangan meragukan diri kamu. Terus belajar untuk menjadi lebih baik, menjadi best version of yourself, of course. Untuk self-obsessed tadi, aku harap kamu bisa mengambil hal-hal yang untuk diri kamu, mengambil hal-hal yang positif dari apa yang aku sampaikan. Terima kasih banget untuk yang udah nonton.
Jangan lupa like and subscribe untuk video-video selanjutnya. Bye-bye!